Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Nah, mungkin kamu udah tahu nih apa itu magnet. Terus kamu juga udah pernah lihat, udah pernah pegang. Atau mungkin kamu cuman lihat di TV saja atau lihat di film, belum pernah lihat magnet secara langsung gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang magnet. Yuk. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Nah, batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, sampai sekarang, batu tersebut disebut magnet. Nah, jadi magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Jadi dia mampu menarik benda, tapi benda yang dia tarik hanya benda-benda yang tertentu saja. Nah, pertanyaannya, benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Nanti kita cari tahu ya, benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan ke kamu, Ibu di sini punya gambar magnet. Nah, di setiap magnet itu punya kutub-kutub magnet. Nah, ada kutub utara dan juga kutub selatan, ya. Kutub utara itu biasanya tandanya U dan kutub selatan itu biasanya tandanya S. Nah, kutub-kutub inilah yang merupakan tempat gaya magnetnya itu sangat kuat. Nah, jadi kutub-kutub magnet adalah kedua tempat yang gaya magnetnya ini sangat kuat. Selain U dan S, ada juga magnet yang tandanya itu N dan S. N itu north, artinya utara. S itu south, artinya selatan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada macam-macam bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam. Magnet ladam ini bentuknya U ya. Ternyata namanya magnet ladam. Terus ada juga magnet lingkaran. Oke, sekarang kita bakal bahas sifat-sifat magnet. Nah, maksudnya itu, magnet tuh bendanya tuh seperti apa sih? Nah, sifatnya tuh gimana sih magnet tuh, gitu ya. Yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik. Nah, ini merupakan gaya tarik magnet ya. Jadi, magnet tuh akan menarik benda-benda tertentu. Benda-benda yang terbuat dari logam. Next, yang kedua, sifat magnet adalah memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seperti tadi ya. Selanjutnya, kutub senama akan tolak-menolak. Nah, misalnya gini nih. Kalau misalnya kutub utara, kamu dekatkan dengan kutub utara, maka dia akan tolak-menolak. Sama halnya kalau misalnya selatan dengan selatan, kamu dekatkan. S dengan S kamu dekatkan, maka dia akan tolak-menolak juga. Jadi, kalau kutubnya sama atau senama, maka akan tolak-menolak. Oke, yang keempat, kutub tidak senama akan tarik-menarik. Nah, jadi kalau misalnya kutub utara, kamu dekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan tarik-menarik. Sama halnya kalau misalnya kutub selatan, kamu dekatkan dengan kutub utara. Nah, dia akan tarik-menarik. Oke, berikutnya, ternyata magnet juga punya sifat. Jadi dia punya gaya yang dapat menembus benda tertentu. Nah, Ibu punya contohnya. Jadi di sini ada kaca, bawahnya ada magnet, atasnya Ibu taruh benda-benda logam. Kalau misalkan kita geser magnetnya, maka nanti logam ataupun paku ataupun besi ini akan ngikut kemana arah magnet itu gitu. Kalau misalnya magnetnya bergeser ke kanan, nanti pakunya atau besinya akan bergeser ke kanan. Kalau magnetnya digeser ke kiri, nanti dia akan ikut ke kiri juga. Sifat selanjutnya, magnet itu bisa menarik benda-benda yang mengandung logam. Oke, lanjut ya. Nah, benda itu dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan kemagnetannya.
ya. Jadi ada yang namanya benda magnetik atau ferromagnetik, ya. Bukan ferroartis ya, ini ferromagnetik. Nah, ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, biasanya benda-benda ini terbuatnya dari besi, baja, nikel, ya. Selanjutnya, ada yang namanya benda non-magnetik. Nah, benda non-magnetik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, paramagnetik. Kalau paramagnetik, ini bendanya nih dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Jadi, benda ini bisa ditarik oleh magnet, tapi lemah. Contohnya benda-benda yang berasal dari aluminium, ya, platina, magnesium, titanium, tungsten. Contoh benda-bendanya tuh kayak piring misalnya ya, terus panci. Lanjut yang kedua, diamagnetik. Nah, kalau diamagnetik ini benda yang menolak magnet. Jadi kalau misalkan benda ini didekatkan ke magnet, dia tidak akan tertarik oleh magnet. Contohnya kayak plastik, ya, kayu, terus air. Nah, kalau misalkan kamu dekatkan ke magnet, dia tidak akan tertarik oleh magnet. Nah, magnet juga itu ada dua. Ada magnet alam dan juga magnet buatan. Kalau misalnya magnet alam, itu memang alami gitu. Dia ada tanpa dibuat oleh manusia gitu. Yang kedua, ada magnet buatan. Nah, kalau magnet buatan, ini magnetnya dibuat oleh manusia. Jadi, magnet ini dibuat dari bahan-bahan seperti besi, baja, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat magnet, tentu ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama, itu dengan cara menggosok. Nah, kamu bisa lihat di gambar itu. Jadi, magnet digosok-gosokkan ke besi atau baja. Nah, besi dan baja itu kemudian akan mempunyai sifat magnet. Nah, yang kedua, bisa dengan cara dialiri dengan arus listrik. Kamu bisa lihat, gambar ini adalah contohnya. Jadi, di situ ada paku ya, atau besi. Kita aliri dengan arus listrik. Arus listriknya berasal dari baterai. Nah, setelah dialiri, maka besi atau paku tadi sudah ada sifat magnet di dalamnya. Nah, baru nanti kita lekatkan besi itu ke benda-benda logam yang lain. Cara yang ketiga adalah cara induksi. Nah, kamu bisa lihat di gambar ini, di atas ada magnet, ya kan? Terus di bawah ada batang besi. Nah, mereka didekatkan, tetapi diberi jarak. Nah, ada jarak ya. Nah, jarak inilah yang merupakan induksi. Jarak inilah yang membuat batang besi menjadi magnet. Sehingga paku kecil ini menempel ke batang besi. Nah, dari ketiga cara tadi, cara yang paling kuat, paling lama, paling permanen, atau paling tetap, itu adalah cara menggosok. Karena semakin lama besi itu digosok, maka akan semakin besar kekuatan magnetnya. Berbeda dengan cara induksi dan cara arus listrik. Kalau induksi dan arus listrik itu kekuatan magnetnya itu hanya sementara. Oke, sekarang kita akan cari tahu nih, apa saja sih manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata yang pertama, magnet itu bisa untuk bal listrik. Yang seperti ini ya, yang tring, yang gitu. Nah, itu ternyata ada magnet di dalamnya. Terus, papan catur agar buahnya itu tidak mudah terguling. Ternyata
di papan catur juga ada magnetnya ya. Jadi caturnya nggak mudah jatuh. Terus yang ketiga, ternyata di dalam kompas itu ada magnet ya. Dia menunjuk arah yang mana utara dan juga selatan. Terus dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda itu ada magnetnya. Dan juga generator untuk membangkit listrik. Di situ juga menggunakan magnet. Yang terakhir, alat untuk mengangkat benda-benda dari besi. Kamu bisa lihat di sini videonya. Ini adalah salah satu contoh manfaat magnet di kehidupan sehari-hari untuk mengangkat benda-benda dari besi. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kamu bisa menerima pembelajaran dengan baik dan bisa paham dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.